Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika Pak Taufik. Video kali ini ada tip dan triks nih bagi kalian yang ingin menjawab soal sistem persamaan linear dua variabel yang berbentuk pilihan ganda. Yuk kita simak. Kita lihat di sini ada beberapa contoh soal dari sistem persamaan linear dua variabel ya. Nomor 1 di bawah ini yang bukan persamaan linear dua variabel adalah. Nah, di sini kita garis bawahi bukan, berarti yang bukan ya. Kita lihat A 3P ditambah 5Q sama dengan 10. Ini jelas persamaan linear dua variabel ya. Jadi ini PLDV dengan variabelnya adalah P dan Q. Kemudian yang B, pilihan B ini bukan ya, ini bukan. Kenapa bukan? Karena ini variabel x nya berpangkat 2 ya. Nah, sebenarnya sudah kita dapatkan jawabannya, yaitu B ya. Tapi untuk mengecek jawaban yang C dan D, kita lihat yang C ini jelas ya, ini juga PLDV dengan variabel X dan Y ya. Yang D ini juga PLDV dengan variabel X dan Y. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini kita misalkan, karena di dalam pilihan jawabannya semuanya menggunakan variabel x dan y, maka apel itu sebagai variabel x ya, sedangkan jeruk variabel y. Nah, di sini 3 berarti 3x, dan itu kata kalimat matematikanya adalah tambah ya. Jadi yang tepat adalah 3x ditambah 2y sama dengan 65.000. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Nomor 3. Nah, di sini juga sama seperti nomor 2, yaitu membuat kalimat matematika ya, buat kalimat matematika. Nah, di sini kita lihat kalimat pertama, jumlah dari dua bilangan sama dengan 10. Berarti kalau kita buatkan kalimat matematikanya ya, misalkan bilangan pertama adalah P, bilangan keduanya adalah Q. Kalau jumlah itu kan berarti tambah ya, sama dengan 10 ya. Ini sudah jelas, ini jawabannya ya, mudah sekali. Untuk soal nomor 4, nah di sini manakah pasangan x dan y yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan x ditambah y sama dengan 12 dan x dikurang y sama dengan 4. Nah, kita bisa menggunakan substitusi dari pilihan jawaban ya. Caranya adalah yang ini, misalkan ini berarti x nya 4, y nya 8. Kita coba substitusikan ke dalam persamaan 1 ya. X ditambah y sama dengan 12. Berarti kalau 4 ditambah 8 ini 12. Korek ya, atau benar. Tapi apakah berlaku juga untuk persamaan yang kedua? X dikurang y sama dengan 4. Nah, kalau x nya 4,
Y nya 8, maka kalau dikurang ini sama dengan negatif 4. Ini tidak sama ya, tidak sama dengan, atau salah ya, berbeda jawabannya, maka ini salah ya, yang pilihan A ya salah. Kita coba yang B. 12 X nya ditambah 4, ini kan sama dengan 12 tambah 4 16. Ini jelas salah ya, tidak sama dengan persamaan X ditambah Y sama dengan 12. Kemudian kalau salah ya kita coba jawaban C, pilihan C ya. 4 X nya Y nya 12, ini juga 16, ini juga salah ya. Berarti pilihan yang terakhir adalah D ya, D8 ditambah 4 sama dengan 12, korek ya, atau benar. Kemudian kalau persamaan yang keduanya 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah ini juga benar, maka pilihannya adalah D. Untuk soal nomor 5 ini sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang sama dengan nomor 4 ya, hanya saja berbeda persamaan. Nah kita cobakan ya. Yang pilihan yang A itu X nya min 2, Y nya 2. Nah kita coba substitusikan ke dalam persamaan pertama ya. 4X berarti X nya min 1 ya, ditambah 3 kali 2. Nah ini kira-kira berapa? 4 kali min 1 min 4 ya, min 4 ditambah 3 kali 2 6 ya. Ini jawabannya adalah 2 ya. Nah ini jelas salah, berarti pilihan A salah ya, pilihan A salah. Kemudian kita coba pilihan B. Sama ini ya, 4 kali X nya 2 ditambah 3 kali Y nya 1 ya. 4 kali 2 8, kemudian ditambah 3 kali 1 3, ini sama dengan 11. Nah ini juga salah ya, salah. Ini substitusikan ke persamaan 1 dulu ya. Kemudian kita coba C. C itu X nya min 1, berarti 4 kali min 1 ditambah 3 kali Y nya min 2 sama dengan 4 kali min 1 min 4. Nah, 3 kali min 2 min 6 sama dengan min 10 ya. Nah ini juga salah ya. Berarti kita coba pilihan yang ketiga. X nya 2 ya, 4 kali 2 tambah Y nya min 3, 3 kali min 1 sama dengan 4 kali 2 8, 3 kali min 1 min 3 sama dengan 5. Nah ini korek ya, benar ya, sesuai dengan persamaan yang pertama. Apakah perlu kita buktikan untuk persamaan yang kedua? Saya kira kalau yang lainnya sudah salah ya, kita berarti pilihan jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 6 ya, ini kita bisa selesaikan dengan metode eliminasi kemudian substitusi ya. Cuman ini Bapak kasih tips ya, bagaimana kemudian kita mencari nilai X ya terlebih dahulu dengan menggunakan metode seperti ini. Persamaan pertama yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan min 10. Kemudian persamaan kedua yaitu 4X dikurang 5Y sama dengan negatif 34. Triknya adalah ketika kita ingin mencari nilai X terlebih dahulu ya, maka caranya adalah kita kalikan silang koefisien dari Y dengan hasilnya ya, yaitu di sini
5 dikali min 10 ya, min 5 dikali min 10, kemudian kita kurangkan dengan ini ya, 4 dikali negatif 34, kemudian kita bagi dengan hasil kali antara koefisien X dengan koefisien Y secara silang juga ya, yaitu di sini 3 dikali min 5 ya, 3 kali min 5, kemudian kita kurangkan dengan 4 kali 4 ya, 4 dikalikan 4, sehingga sama dengan di sini negatif 5 dikali negatif 10 itu 50 dikurangi 4 kali negatif 34, karena ini min ya, berarti menjadi positif 34 kali 4 itu 136, kemudian dibagi dengan 3 kali negatif 5 itu min 15 ya, kemudian dikurang dengan 4 kali 4 16 sama dengan ini 50 ditambah 136 186 dibagi dengan min 15 min 16 negatif 31 sama dengan negatif 6 ya, jadi X nya negatif 6, kemudian kita substitusikan ke salah satu ya untuk mencari nilai Y nya ya, jadi X sama dengan negatif 6 kita substitusikan ke misalkan ke persamaan 1 ya, yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 10, sehingga 3 X nya kita ganti min 6 ditambah 4Y sama dengan negatif 10. Nah di sini 4Y sama dengan min 10, kemudian ini 3 kali min 4 kita pindah ruas ya, positif jadi negatif 18 ya, 3 kali 6 18. Nah, Y sama dengan ini 8 dibagi 4 ya, Y nya sama dengan 2, sehingga nilai dari 8X ditambah 3Y adalah berarti 8 dikali min 6 ditambah 3 kali 2 ya, 3 kali 2 sama dengan 8 kali 6 negatif 48 ya, kemudian 3 kali 2 itu 6, jadi sama dengan negatif 42. Jawabannya adalah B. Nah, tips ini ya hanya alternatif saja ya, jadi kalau kalian merasa cara eliminasi kemudian substitusi itu lebih mudah atau lebih cepat ya silakan saja ya, kembali ke masing-masing. Baik, untuk nomor 7, nah ini sini kita buat kalimat matematikanya dulu ya. Jumlah usia Raya dan Tania sama dengan 30 tahun. Jumlah berarti R ditambah T misalkan ya, sama dengan 30. Kemudian jika selisih usia Raya dan Tania 4 tahun, berarti selisihnya berarti kurang ya, R dikurangi T sama dengan 4 ya. Maka usia Raya dan Tania secara berturut-turut. Nah ini kita bisa menggunakan substitusi kunci jawaban ya.
kita coba yang A. Yang A itu jika R nya 20 ya, kemudian T nya 10. Nah, 20 tambah 10 30. Benar ya, benar. Tapi apakah berlaku kalau R dikurangi T sama dengan 4? Nah, 20 dikurangi 10, nah itu kan 10. Nah, berarti yang A itu salah ya. Kemudian coba yang B. 19 ditambah 11, ini jika 30, tapi 19 dikurangi 11 itu 8 ya. Nah, ini berarti juga salah ya. Kemudian yang C, 18 ditambah 12 itu 30, tapi kalau 18 dikurangi 12 itu 6 ya. Berarti ini juga salah. Kemudian yang terakhir 17 ditambah 13 itu 30. Nah, 17 dikurangi 13 itu 4 ya. Ini jawabannya D. Untuk nomor 8, nah kita buat kalimat matematikanya terlebih dahulu ya. Misalkan harga satu donat itu X ya, kemudian harga satu buah roti kukus itu Y, maka kalimat pertama persamaannya menjadi 4X ditambah 5Y sama dengan 500. Kemudian kalimat kedua ini hanya membeli 2 donat ya, 2X dan 3 roti kukus, berarti ditambah 3Y sama dengan 25.500. Nah, kita bisa selesaikan dengan cara biasa ya, eliminasi ya, atau dengan cara trik Bapak yang tadi juga boleh, tapi kita coba akan menggunakan eliminasi ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah harga 2 buah roti kukus, berarti nilai Y yang kita cari ya. Berarti dengan kata lain kita harus mengeliminasi X ya, mengeliminasi X. Untuk mengeliminasi X, maka persamaan pertama kita kalikan 1 ya, persamaan kedua kita kalikan 2, supaya nanti koefisien dari X nya sama-sama 4 ya. Kita kalikan persamaan 1 dengan 1, berarti tetap ya 4X ditambah 5Y sama dengan 45.500. Kemudian persamaan yang kedua dikali 2, ada 2 dikali 2 4 ya. Kemudian 3 dikali 2 6, kemudian 25.500 dikali 2 ini 51 ya, 51. Kemudian kita kurangkan, ini otomatis tereliminasi ya. Kemudian 5 dikurangi 6 negatif Y ya. Kemudian ini 45.500 dikurangi 51.000 sama dengan 5.500 ya, 5.500. maaf ini negatif ya. Nah, karena min dengan min berarti Y nya adalah 5.500. Berarti harga satu buah roti kukus adalah 5.500. Nah, yang ditanyakan harga 2 buah roti kukus, jadi tinggal kita kalikan 2 saja, 2Y ya, sama dengan 2 kali 5.500. Jawabannya adalah ya betul ya, 11.000 ya, 11.000. Jadi jawabannya adalah D. Begitu ya tip dan triksnya dalam menjawab soal pilihan ganda ya. Kalian bisa gunakan
atau juga mungkin kalian bisa cari atau sudah mempunyai cara tersendiri, boleh. Ini hanya alternatif saja ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kelas matematika Pak Taufik berikutnya. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran matematika berikutnya. Salam cerdas, salam matematika.